Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Beri selamat ke Grecia dan Apriani. AHY Ibas jadi kena bully. Koplak sih? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Pertandingan final badminton ganda putri hari ini memang seru. Akhirnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Ini sebuah perjuangan dan kemenangan bagi Indonesia. Tapi ini bukan tulisan untuk kanal sport, melainkan kanal politik. Jadi yang akan disorot adalah reaksi elit politik, terutama Partai Demokrat, yang jadi lucu karena malah menimbulkan reaksi balik yang negatif dari para netizen, juga membuka borok Demokrat sendiri. Oke, semua orang punya hak untuk mengucapkan selamat kepada pasangan Grecia Apriani. Terserah juga caranya gimana. Lebay juga bisa, tapi tetap elok lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat justru bikin publik ngakak dan balik menghujat mereka. Pihak Demokrat lewat akun Twitter @demokrat_tv memberikan ucapan selamat kepada Grecia dan Apriani. Kata-katanya sih biasa saja, selamat kepada Grecia Poli dan Apriani Rahayu atas diraihnya medali emas ganda putri bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi lihatlah foto AHY yang juga diunggah dalam ucapan selamat itu. Satu lagi yang saya temukan, sebuah akun dengan nama @ibas_id14 juga mencuitkan ucapan selamat atas nama Ibas. Ini bukan akun resmi Ibas ya, juga mengunggah foto serupa dari Ibas. Tapi entah kenapa cuitan ini kemudian dihapus. Mungkin sadar bahwa cuitannya akan jadi bulan-bulanan para netizen, sehingga jadi takut dan juga menghapus cuitannya. Di bawah ini foto Ibas dan bukti bahwa cuitan itu sudah dihapus. Bagaimana penampilan dua pangeran Cekias AHY dan Ibas di kedua foto itu? Dan kira-kira kenapa kok malah menuai hujatan dari para netizen? Pasalnya foto AHY dan Ibas nampak jauh lebih besar ketimbang foto Grecia dan Apriani. Seakan yang jadi juara dan meraih emas itu AHY dan Ibas, bukannya pasangan Grecia Apriani. Kelakuan tidak elok ini sudah diprediksi oleh seorang netizen. Netizen pun memberikan reaksi langsung diarahkan ke @demokrat_tv. Ya ampun, segitunya ya nyari perhatian? Sampai tega mengecilkan peran Grecia Apriani, lalu membesarkan diri sendiri yang tidak punya peran apapun dalam perjuangan atlet kita meraih medali emas. Para netizen pun rame-rame mengecam cuitan akun @demokrat_tv itu. Aneh dah, politisi nggak ada kontribusi apa-apa, tiba-tiba pengen banget fotonya terpampang. Tulis akun @keturunan_nabi. Hambalang adalah bukti kesuksesan Demokrat memajukan olahraga nasional. Tulis akun @sep_06. Bahkan ada pula netizen yang melontarkan cuitan satir. Terima kasih Demokrat dan AHY. In fact, we can thank you enough. Terlalu besar kontribusi kalian untuk medali ini. Cuit akun @amargil. Hahaha. Iya ya, segede gaban dah. Ada pula beberapa netizen yang kemudian mengedit foto ucapan AHY di atas dengan menghapus atau memotong foto AHY, sehingga tinggal foto Grecia Apriani saja. Sadis. Yang paling menohok adalah komentar dari akun @denok_ayu. Kamu di mana? Lagi ngapain saat Grecia dan April latihan? Berangkat Olimpiade, tanding, tahu-tahu giliran mereka juara, mak bedunduk muncul dah, numpang beken gitu amat. Itu kan unggahan dari akun-akun selain akun resmi AHY dan Ibas ya. Saya pun mengecek ke akun mereka masing-masing. Kali ada komentar netizen yang menarik juga. Ternyata baik AHY maupun Ibas tidak mengunggah foto-foto ucapan selamat seperti di atas itu. Mereka memberikan ucapan selamat lewat kata-kata saja. Ibas mencuitkan ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Nggak perlu saya kutip ya, males jadi tempat pansos. Sedangkan AHY memberikan ucapan selamat seperti ini. Selamat kepada Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil mendapatkan medali emas di Tokyo Olympic, mengukir sejarah baru ganda putri bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menjadi kebanggaan, mengharumkan nama Indonesia. Kita sangat-sangat bangga. Ada aja sih netizen yang iseng menjawab ucapan AHY itu, seperti yang saya kutip di akhir tulisan ini. Nah, saya tidak tahu apakah foto ucapan norak dari AHY dan Ibas itu memang dibuat atas perintah AHY dan Ibas, atau sekedar kreativitas para kadernya saja. Kalau memang itu adalah kreativitas para kadernya, kita jadi tahu gimana buruknya komunikasi publik Partai Demokrat, karena kan jadi blunder yang malah mengundang kecaman para netizen. Tapi kalau memang dibikin atas perintah AHY dan Ibas, maka makin tahulah kita segitu parahnya para pangeran Cekias ini mau tampil dengan nyamber prestasi orang lain. Yang mensupport atlet itu kan jelas adalah negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang berjuang ya kedua atlet itu. Tapi yang mau dapat nama AHY dan Ibas, luar biasa.
Jadi makin kelihatan kan boroknya gimana? Ayo wai. BTW, kalau AHY mengucapkan selamat kepada Gracia dan Apri, berarti AHY juga mengakui prestasi Presiden Jokowi dong. Selalu dari kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jejak digital kelakuan SBY, besan dan mantunya prihatin. Ditulis oleh Nafis Siwar di siwar.com. Coba sebutkan dua kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY, proyek mangkrak, Candi Hambalang, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY. Yang sungguh menggelikan pada tahun 2016, SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak. Bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh, proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi gak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara korupsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus turun di setiap pilpres yang diadakan. Jika pada tahun 2004, saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan juga PPP. Pada tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi, pada tahun 2014 suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam persentase, suara Partai Demokrat terus menurun setiap pilpres dari 12.729.913 suara atau sekitar 10,9% pada tahun 2014 menjadi hanya 10.876.507 suara atau sekitar 7,77% pada tahun 2019 kemarin. Padahal saat Pilpres 2019 kemarin, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2019. Jadi, masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoax, terbukti menyebarkan berita hoax tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti, meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Inilah sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak Hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu boleh termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 34 proyek listrik mangkrak di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahan SBY setelah SBY lengser. Itulah fakta sebagian kecil warisan proyek mangkrak di bawah kepemimpinan SBY selama ini. Belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya, Presiden Jokowi malah dapat warisan utang. Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radik saat ini. Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya radikalisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja. Jelas Komarudin.
Partai PKS malah dimasukkan dan diberikan beberapa jatah posisi menteri dalam pemerintahan SBY. Menteri Dalam Negeri di masa SBY pernah meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan FPI. Kita juga masih ingat bagaimana HTI bisa melakukan Muktamar Khilafah 2013 di Stadium Gelora Bung Karno, masa pemerintahan SBY, dan malah disiarkan oleh TVRI yang merupakan TV milik pemerintah. Miris bukan? Dan akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, PKS tidak masuk dalam pemerintahan. FPI dan HTI akhirnya dibubarkan. Kasus di atas belum termasuk kasus skandal Petral di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi, mengatakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun rupiah selama 3 tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company untuk meraih keuntungan lebih banyak. Kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus Petral? Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa Petral yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan akhirnya setelah Petral dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Setelah sekian tahun beroperasi di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya Presiden Jokowi yang berani membubarkan Petral sehingga Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak uang Pertamina yang habis selama ini sejak ada Petral di masa pemerintahan sebelum Jokowi? Itulah sebagian kecil kelakuan minus pemerintahan SBY. Lalu, bagaimana dengan kelakuan besan SBY? Ada yang ingat jika besan SBY yang bernama Aulia Pohan yang pernah divonis bersalah terkait korupsi? Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY tersebut divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2009 lalu. Meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan, ada sebagian orang mengatakan jika Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Edi O.S. Harij secara tegas mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrek, Aulia jelas-jelas telah dinyatakan bersalah oleh hukum di negara ini. Itu jelas koruptor, sudah ada vonisnya, kata Edi. Lalu bagaimana dengan kelakuan minus menantu SBY bernama Andisa Pohan? Semalam penulis menemukan cuitan aneh Andisa Pohan, tetapi saat ini cuitan tersebut sudah hilang. Tanya kenapa? Meskipun sudah hilang, tetapi penulis sempat menyimpan screenshot cuitan tersebut pagi dini hari tadi. Cuitan Andisa Pohan yang hilang itu juga masih bisa dicari di kolom pencarian Google. Pasti banyak yang tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan cuitan Andisa Pohan tersebut. Sejak kapan Quran Surat Al-Baqarah punya 291 ayat? WKWK. Lagi pula, cuitan Andisa Pohan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, bukan 217 apalagi 291. Jadi silakan rakyat menilai sendiri kelakuan minus SBY, besan, dan menantunya tersebut. Wassalam, no visi.